Sugeng ini sudah dipanggil polisi Ya, kemarin sudah, maka di saya langsung temui. unit Tipikor Polres Tipikor. Indramayu. Ya, Usai dipanggil, teman-teman wartawan mewawancarai Kubu Sugeng. Nah, yang dipersoalkan itu kan oleh pelapor didampingi saya itu kan uang hasil lelang kedua itu diperuntukkan untuk apa. Nah, kemudian ketika konfirmasi ke Kubu Sugeng mengenai hal itu, Kubu Sugeng sudah menjawab. Sudah menjawab. Ya, oke. Katanya diperuntukkan untuk apa? Kemarin saya konfirmasi Kubu Sugeng itu dia menjawab untuk penghasilan perangkat desa, termasuk kubunya juga. Termasuk kubunya juga. Tapi untuk 2022. Untuk tahun 2022. Oke. Pertanyaannya, apakah dibenarkan seperti itu? Karena UPJ itu sudah memberikan tunjangan tambahan ke perangkat desa lama dalam lelang tersebut, dalam lelang tahun 2021. Ini mekanisme aturannya seperti apa seperti ini? Oke. Jadi perlu saya jelaskan dulu ya bahwa kami ini kuasanya 22 warga ya. 11 ada 2 surat kuasa. 22 warga Desa Babadan ini ya. Ini sudah mengikuti lelang tanah Bengkok dan tanah Titisara, lelang tanah kas desa untuk tahun 2021 yang dilaksanakan pada bulan Maret oleh Kubu PJ Pak Mulyadi. Nah, diikuti kemudian pemenang lelang bayarlah kan, bayar sewa garapannya. Akan tetapi karena garapannya itu mulai bulan Oktober musim rendengnya, nah PJ itu keburu tidak menjabat, keburu diganti oleh Kubu Sugeng karena sudah dilantik bulan Agustus ya, tanggal 16 kalau nggak salah. Nah, Agustus 2021 dilantiklah Kubu Sugeng. Nah, persoalannya adalah Kubu Sugeng ini melakukan lelang lagi. Mengakibatkan klien kami 22 orang ini ya tidak bisa menggarap. Yang menggarap adalah pemenang lelang, hasil lelangnya Kubu Sugeng. Kan itu. Nah, akibat itu karena buntu tidak bisa diselesaikan secara musyawarah ya. Kubu Sugeng tetap mengatakan bahwa dia punya hak untuk melakukan lelang kan gitu. Nah, oleh karena buntu kami laporkan ke Polres Indramayu. Karena warga 22 klien kami ini dirugikan, sudah bayar sewa untuk menggarap tetapi tidak menggarap kan gitu. Nah, yang kami minta kepada penyidik adalah tentukan secara hukum apakah lelang kedua yang dilakukan oleh Kubu Sugeng di tahun 2021 juga kan sah atau tidak, sesuai aturan atau tidak. Kedua, terus uangnya diperuntukkan untuk apa. Nah, makanya saya apresiasi kepada Bapak Kapolres Indramayu ya, penyidik unit Tipikor Polres Indramayu ya, yang dengan cepat memproses masalah ini biar ada kepastian hukum. Nah, kemudian terkait pertanyaan tadi ya, ternyata Pak Sugeng ini ya diwawancarai sama sampean menyampaikan ya ke penyidik juga, ke sampean juga ya, ke rekan-rekan wartawan juga bahwa uang hasil lelang kedua itu diperuntukkan untuk membayar penghasilan tambahan Kubu dan Pamong untuk tahun 2022. Bagaimana secara hukum? Tanggapan saya begini, di dalam peraturan Bupati nomor 29.3 tahun 2018 tentang tata cara pengelolaan tanah Bengkok dan tanah Titisara. Ya, ini peraturan Bupati Indramayu. Di dalam pasal 3 dikatakan bahwa lelang sewa garapan dilakukan setiap tahun. Ya. Tidak disebutkan bulan apanya kan, tapi setiap tahun berarti setahun sekali. Hasil sewa garapan tanah Bengkok digunakan untuk tambahan tunjangan Kubu dan Pamong desa. Hasil sewa garapan tanah Bengkok dimasukkan dalam APBD setiap tahun anggaran berjalan. Ya. Nah, berarti seharusnya lelang di tahun 2021 itu untuk dianggarkan untuk menutupi anggaran tahun 2021 APBD tahun 2021 di mana peruntukannya untuk
tambahan tunjangan PUU dan pamong desa untuk tahun 2021, bukan untuk tahun 2022. Karena untuk tahun anggaran berjalan. Itu. Jadi kalau Pak Kuwu Sugeng menggunakan hasil lelang tahun 2021 untuk membayar penghasilan tambahan, ya, tambahan tunjangan untuk anggaran tahun 2022, jelas itu bertentangan dengan pasal 3 ya, ayat 3 Peraturan Bupati nomor 29.3 tahun 2018 tentang tata cara pengelolaan tanah bengkok dan tanah titi sara. Itu secara hukumnya. Kalau melakukan berarti melanggar, kan itu. Melanggar pasal 3 ayat 3. Nah, berarti itu menjadi temuan nanti. Nah, ini temuan awal pasti penyidik menemukan ya, temuan awal ini seperti ini pasti. Nah, nanti untuk lebih validnya, lebih sahnya itu nanti diaudit lagi oleh inspektorat. Gitu. Nah, makanya saya dengar update juga memang benar kemarin itu Kuwu Sugeng diperiksa. Kemudian hari Seninnya itu kepala BPD. Ketua atau kepala BPD itu? Ketua ya. Ketua BPD kan. Nah, kemudian sebelumnya bendahara kan itu. Maka saya apresiasi ya. Ini sudah ada titik terang kan itu. Silakan, apa lagi? Tadi Bang Tony mengatakan dalam sesuai peraturan ya. Sesuai peraturan itu dalam 1 tahun hanya sekali boleh lelang. Iya. Di situ di Desa Babadan kasusnya ada 2 kali lelang. Nah, berdasarkan keterangan dari Kuwu Sugeng sendiri, dia merujuk ke Permendagri kalau nggak salah sih. Nah, di situ dikatakan hanya kepala desa yang boleh mengelola aset desa. Iya. Nah, pertanyaan saya begini, apakah beda PJ atau penjabat Kuwu sementara dengan kepala desa definitif? Apakah diperbolehkan keduanya ini, apakah diperbolehkan mengelola aset desa atau bagaimana? Bisa jawab pertanyaannya. Oke. Saya dengarkan tanggapan dari Pak Kuwu Sugeng ya, bahwa dia berdalih bahwa pasal 4 ya, Permendagri, cuma nomornya tadi saya nggak jelas. Nah, itu hanya kepala desa yang berwenang mengelola tanah kas desa atau aset desa, kan begitu? Iya. Nah, jadi betul yang berwenang itu kepala desa. Nah, lalu bagaimana dengan PJ? Kuwu PJ kan itu penjabat kepala desa. Nah, penjabat kepala desa juga punya legalitas yang sah. Saya langsung masuk ke kasus ini ya. Kuwu PJ Mulyadi itu diangkat sebagai penjabat kepala desa oleh Bupati Indramayu ya. Itu berdasarkan keputusan Bupati Indramayu nomor 14.10/10/DPMD/2021 tanggal 15 Januari ya 2012 tentang pengangkatan penjabat Kuwu Kabupaten Indramayu tahun 2021. Telah ditetapkan kan penjabat Kuwu Babadan sejak 14 Januari 2021. Nah, jadi ya berdasarkan keputusan bupati ini ya, maka penjabat desa yang diangkat oleh bupati itu dia konstitusional sebagai kepala desa, penjabat kepala desa yang mempunyai kewenangan yang sama dengan kepala desa sebagaimana diatur oleh undang-undang tentang desa ya, oleh undang desa, yaitu berwenang untuk mengelola aset desa termasuk melakukan lelang terhadap tanah bengkok dan tanah titi sara yang merupakan aset desa. Jadi tidak ada perbedaannya kewenangannya gitu. Ya sama, karena selain PJ siapa di situ? Bayangkan kalau PJ-nya setahun. Ayo, dari Januari sampai Desember bayangkan. Makanya bupati itu mengangkat PJ itu ya sudah sesuai aturan, sehingga kalau sudah sah sesuai aturan, maka PJ juga punya kewenangan untuk melakukan lelang atau mengelola tanah kas desa atau mengelola aset desa. Nah,
sebagai bukti bahwa PJ itu melakukan lelang itu sudah sesuai prosedur karena dia mempunyai kewenangan sama dengan kepala desa setelah diangkat sebagai penjabat ya, kepala desa oleh bupati, dibuktikan dengan setelah Kubu Sugeng ini menjabat, Kubu Sugeng ini kan bersurat kepada inspektorat. Ya. Nih. Ini hasil audit ini loh, ya. Yang isinya bahwa lelang yang dilakukan oleh PJ pada bulan Maret itu sudah sesuai prosedur, itu ada di hasil audit inspektorat ini, ya, yang keluar 22 Februari 2022. Nah, siapa yang menyurati inspektorat? Pak Kubu Sugeng sendiri. Nih, terhadap surat Kubu Desa Babadan dan surat Camat Sindang tersebut diperoleh informasi sebagai berikut, ya. Ini informasi mengenai kasus yang diaudit, ya. Maaf. A. Surat Kubu Desa Babadan Kecamatan Sindang nomor 127 garing 16.2009 garing 10 Romawi garing 2021 tanggal 22 Oktober 2021. Sugeng dilantik Agustus. Setelah dilantik bulan Oktober tanggal 22 tahun 2021 dia menyurati inspektorat. Perihalnya apa? Serah terima pertanggungjawaban ex-PJ Kubu Babadan tahun 2021. Ya kan? Nah, jadi Pak Kubu Sugeng ini sendiri yang menyurati inspektorat untuk mengaudit, untuk memeriksa apakah lelang yang dilakukan oleh Kubu PJ itu sudah sesuai atau belum, karena belum ada serah terima, kan itu. Nah, ternyata hasilnya itu sudah sesuai. Ya Pak Kubu Sugeng harus menerima lah. Jadi dengan demikian PJ dan Kubu itu memiliki kewenangan yang sama. Dengan disahkannya dengan dikeluarkannya hasil audit yang dalam huruf C halaman 13 ayat 2 dikatakan pelaksanaan lelang tanah bengkok dan tanah titisara Desa Babadan Kecamatan Sindang tahun anggaran 2021 pada bulan Maret 2021 yang dilakukan oleh pejabat Kubu Babadan PJ Mulyadi sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, baik pelaksanaannya, pengelolaannya maupun penggunaannya. Sudah jelas tertera. Sudah jelas. Nah, kemudian kalau sudah jelas begini berarti tidak perlu diperdebatkan lagi. Kan itu. Ini adalah hasil audit inspektorat. Nah, seharusnya Pak Kubu Sugeng kalau dia itu sebagai pemimpin atau kepala desa yang taat aturan, ini kan sudah diputuskan oleh inspektorat setelah dia menyurati inspektorat mempertanyakan lelang yang dilakukan oleh Kubu PJ sudah sesuai aturan, ya, sudah sesuai peraturan perundang-undangan, harusnya jangan melakukan lelang lagi yang kedua. Harus legowo. Iya, harus legowo. Toh dia dari Agustus sampai Desember itu sudah dianggarkan penghasilan tambahan, tunjangan tambahannya untuk Kubu dan Pamong dari Agustus sampai Desember dari hasil lelangnya Kubu PJ itu. Kalau persoalan dia tidak ngambil seperak pun kemarin kata wartawan kan, lah ya itu terserah dia mau ambil atau tidak. Lalu kalau masih tidak terima saja, ya harusnya jadi kubunya jangan Agustus, Januari. Nah, terkait pemanggilan kemarin itu ada kayak informasi lanjutan, Pak? Apa? Terkait pemanggilan tadi kemarin itu Pak Sugeng kan dipanggil sama polisi. Ya. Itu ada informasi lanjutan. Dari pihak kepolisian. Ya, dari pihak kepolisian itu menyampaikan bahwa memang Pak Kubu Sugeng itu datang memenuhi undangan untuk dimintai keterangan. Dan memang sama seperti dikatakan teman-teman wartawan ya, bahwa uangnya juga diperuntukkan untuk penghasilan tambahan Pamong dan Kubu. Nah, tadi saya katakan tidak boleh kan, kalau untuk tahun 2022 harusnya untuk tahun berjalan. Nah, kalau untuk tahun berjalan 2021 sudah dianggarkan oleh lelangnya Kubu PJ kan. Nah, berarti nanti ini penyidik ya pasti menurut informasi dari penyidik ya akan menyampaikan permasalahan ini kepada inspektorat untuk diaudit. Ini pasti temuan. Pasti ada temuannya. Temuan ini lelang kedua ini temuan karena lelang yang pertamanya sudah sah. Apalagi digunakan anggaran hasil lelang itu digunakan untuk tahun anggaran 2022 padahal ya dia melakukan lelang itu tahun 2021.
seharusnya untuk APBD tahun 2021 penggunaannya itu kan. Nah, ini kan untuk penggunaan tahun 2022 untuk penghasilan tambahan Kubu dan Pamong itu kan. Itu. Jadi pasti ada temuan nanti di inspektorat. Ya. Nah, lumayan itu ya. Jadi ini kalau tahun 2021 saja yang oleh Kubu PJ ya, itu totalnya itu 500 jutaan loh. Ya, 500 jutaan. Yang dari PJ. Iya, yang dilakukan oleh Kubu PJ kan ini kan. Nah, kemudian lelang kedua yang dilakukan oleh Kubu Sugeng ya, yang kami dapat ini kan 323. Ya kemungkinan sama 500 jutaan. Kemungkinannya. Iya, Pasti. kemungkinan sama. Ya kan dalam aturannya begini, harus naik setiap tahun. Ada. Jadi analisanya Iya, jadi tiap tahun tuh harga lelangnya itu, harga sewanya itu harus ada kenaikan. Ya walaupun naik 5 juta, 10 juta dari total keseluruhan kan. Nah, berarti kalau yang PJ saja 500 jutaan ya, berarti yang oleh Kubu Sugeng juga di bulan November itu sudah pasti 500 jutaan. Nah, berarti angka temuan itu berarti kalau lelang kedua yang dilakukan oleh Kubu Sugeng tidak sah. Kan itu. Setelah ditentukan inspektorat, maka penggunaannya juga tidak sah dan itu menjadi temuan. Berarti 500 juta lebih itu ya harus dipertanggungjawabkan, harus dikembalikan nanti. Nah, makanya kalau Kubu PJ ini kan sudah diaudit, lelangnya sudah sesuai aturan. Nah, nanti inspektorat ini mengaudit lelang yang dilakukan oleh Kubu Sugeng kan itu. Nah, nanti kalau hasilnya itu ada temuan ternyata lelang yang dilakukan oleh Kubu Sugeng itu menyalahi aturan karena sudah dilakukan 2021-nya oleh PJ kan gitu. Nah, maka uang yang diambil itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Nah, dikembalikan. Nah, kenapa harus dikembalikan? Karena ada warga, 22 warga yang dirugikan loh. Ya enggak? Ini orang udah bayar loh. Ini 22 orang ini kalau ditotal itu 500 jutaan. Ini kasihan. Warga desa Babadannya sendiri ya, ini dirugikan. Nah, berarti kalau inspektorat memutuskan lelang yang dilakukan oleh Kubu Sugeng yang lelang kedua ya, itu tidak sesuai aturan ya, merupakan temuan dan harus dikembalikan uangnya, ya nanti uangnya itu dikembalikan kemari. Supaya tidak ada yang dirugikan. Ini masyarakat yang dirugikan nih masih 22 orang ini. Betul nggak? Kan gitu. Harus selesai. Jadi selesainya itu biar masyarakat jangan ada yang dirugikan. Jadi saya sangat menyayangkan. Jadi kalau kepala desa itu seharusnya kalau ada di antara warga yang saling konflik saja harus diselesaikan, diupayakan. Kecuali tidak bisa ya silakan masing-masing punya hak untuk menempuh jalur hukum. Kan itu. Lah ini sama kepala desa sendiri kan warganya kan aduh ya saya sangat menyayangkan ya kalau sampai berlarut-larut. Apalagi kalau ujung-ujungnya itu ya mohon maaf temuan dan dinyatakan tidak sesuai aturan kemudian harus mengembalikan. Nah, pertanyaannya kalau bagaimana kalau ada akibat hukum nggak? Kalau putusan hasil audit inspektorat harus mengembalikan karena tidak sesuai aturan tadi ya. Kemudian tidak dikembalikan dalam waktu 60 hari ya sesuai dengan instruksi atau rekomendasi inspektorat, maka setelah 60 hari tidak dikembalikan, tidak dilaksanakan rekomendasi inspektorat, baru diproses secara hukum. Dikembalikan lagi ke APH gitu ya? APH. Diserahkan lagi ke APH. Karena ada kesepakatan ya Kapolri, Jaksa Agung dan Kemendagri. Jadi dikasih kesempatan untuk mengembalikan dulu selama 60 hari. Kalau tidak, maka temuan kerugian keuangan negara setelah dilihat oleh inspektorat, kemudian dihitung ada berapa, lalu diserahkan lagi ke penyidik untuk diproses secara hukum. Kalau 60 hari itu tidak dikembalikan. Itu.